Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Sabri Bukhari. Saya sebagai Ketua Koordinator KKM Tim Surabaya Barat 2. Perjalanan tim KKN Surabaya Barat 2 terbilang gampang-gampang susah karena memang kondisi yang di pandemi, setiap daerah mempunyai peraturan dan kekhawatirannya masing-masing ke daerahnya. Perjalanan kita mulai dari daerah Sumurwulut, di mana daerah tersebut layak, namun kita tidak bisa memakai di daerah tersebut dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan, terutama untuk dari warganya. Kita lanjut ke daerah Bendungan, tepatnya di daerah Bendungan tersebut. Awalnya kita sempat optimis, namun dari pihak RW mengatakan bahwa di daerah tersebut kita tidak bisa melakukan KKN dikarenakan ada kelompok KKN yang lain. Kita bingung, buat teman-teman tim KKN Surabaya Barat 2 ini hopeless dan nggak tahu harus bagaimana. Ya, halo. Halo, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Nandi mas. Ya apa hasil survei ini saiki mau? Wis oleh nggon ta? Dapat mas. Ya apa ewu ta? Ya gitulah mas. Ono kendala apa mas? Perizinan. Enggak, ya katanya itu apa namanya, de tempatnya wis ono sing nempati. Oh gitu. Iki ono mas nanggonanku mas, kampungku dewe. Iki koyoke masuk iki ke KKN. Kemarin sudah ada anak UNESA KKN sudah selesai. Mungkin kita ini bisa masuk. Ayo langsung disurvei ayo. Saiki. Bisa tak? Iya Bisa mas, tak? ayo iso, insyaallah iso. Ayo survei saiki. Siap. Oke, aku tak kesana. Alhamdulillah. Oke, tak tunggu mas ya. Siap. Assalamualaikum. Salam. Yuk. Berangkat. Akhirnya secerca harapan itu muncul, kita mendapatkan lokasi bisa dijadikan tempat KKN Kelurahan Bangkingan RW 3. Kita memutuskan untuk mensurvei. Alhamdulillahnya lokasinya cukup memadai, lalu kita menyesuaikan problematika yang ada di masyarakat sekitar. Lalu kita menyesuaikan problematika yang ada di masyarakat. Berangkat dari permasalahan itu, akhirnya kita cocokkan dengan kondisi yang ada di lingkungan Kelurahan Bangkingan. Bisa kita melakukan program ini yang menjadi fokus utama kita. Mulai dari sosialisasi kesehatan. Kenalkan, saya Feby. Di sini saya koordinator dalam acara tim kesehatan yang waktu itu dilaksanakan tentang kita ngambil tema tentang edukasi kesehatan, itu tentang isoman dan isoman tahu. Alasannya kenapa? Awal waktu kami masuk di sini kemarin itu lagi banyak gencar-gencarnya itu varian yang masuk dari sini. Pemerintah kemarin memutuskan adanya namanya isolasi mandiri. Nah, kenapa kami memutuskan untuk edukasi kesehatan isoman dan isoman tahu? Di sana kami isoman kita memberi tanda dan gejalanya itu apa sih? Nah, walaupun yang menentukan isoman sendiri itu bukan pribadinya yang terkena ya, tetapi sudah dapat persetujuan dari fasilitas tingkat pertama atau dalam bahasa sini bisa puskesmas yang menentukan. Puskesmas itu menentukan orang yang dapat isoman itu juga ada kriterianya, dilihat dari rumahnya bagaimana, apakah ada lansia atau tidak, seperti itu. Nah, pas di sini kami mengambilnya tentang pendidikannya itu, harapannya setelah kita kasih pembekalan tentang isoman, masyarakat di sini peningkatan kesehatannya itu meningkat. Nah, tahu, isoman tahu. Kenapa kami kasih nama isoman dan isoman tahu? Isoman sudah dimengerti, untuk isoman tahunya, harapannya, kapan sih saya harus lapor? Apakah selamanya saya harus isoman di rumah? Nah, itu
pembekalan di situ, karena setiap individu harus siap menentukan keputusannya itu. Jadi kriterianya apa, harapannya kenapa dikasih cuma tahu seperti itu. Dengan ini antusias yang kami pas acara berlangsung itu bagus. Dari kita mengundang dari RW 3 perwakilan atau mengundang untuk RT-nya saja kan, dikarenakan memang kondisinya yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan jumlah banyak. Harapannya bisa menyampaikan ke warganya apa yang kita edukasi. Waktu sosialisasi pun antusias mereka bertanya. Kita mendapatkan respon yang sangat baik. Ternyata selama itu mereka masih simpang siur nih terkait kenapa sih yang boleh dilakukan, yang untuk isolasi di rumah seperti apa kriterianya, dan nanti sistem lapornya bagaimana jika mengawasi kedaruratannya, terus setelah itu kapan saya perlu di swab lagi. Nah, seperti materi kita kasihkan semua. Kedepannya harapan ini bekal dalam kita nggak tahu apa ini kapan berakhir, pandemi ini berakhir. Juga nanti harapannya informasi ini dapat digunakan untuk masyarakat di sekitar sini. Terima kasih. Lalu setelah kita mengadakan sosialisasi kesehatan, kita berlanjut ke acara tanam menanam. Di sini saya sebagai penanggung jawab untuk program menanam, saya akan menjelaskan bahwa program menanam kemarin berjalan sangat meriah, antusias dari kelompok juga sangat-sangat bersemangat. Beberapa jenis tanaman yang kita pilih kemarin, kita juga nggak random. Kita memilih tanaman yang sesuai dengan tekstur tanah yang berada di Dusun Tanjung, tempat kita KKN ini. Kita memilih tanaman buah-buahan karena kita menanam di dekat dengan area playgroup dan TK. Harapan kita dengan menanam tanaman seperti itu, kedepannya apabila tanaman tersebut berbuah, nanti akan bermanfaat bagi warga di sekitar, khususnya ya juga anak-anak yang bermain di sekitar area sini. Terus kemarin itu juga kita menanam berbagai macam buah-buahan. Contohnya ada buah jeruk, terus buah jambu merah maupun jambu putih, terus ada mangga, ada sirsak dan lain sebagainya, dan ada beberapa tanaman yang sumbangsi dari rekan-rekan KKN. Tujuan kita menanam ini yaitu agar memperhijau dan Harapannya kita menanam ini supaya memperindah, mengingat daerah sini sangat tandus dan jarang ada tanaman. Untuk di daerah sekitar kita KKN sangat-sangat antusias, tapi mengingat kita juga lagi ada pandemi seperti ini, kita juga membatasi antusias warga yang ingin bergabung dengan proker yang kita jalani khususnya untuk menanam. Jadi kemarin juga ada beberapa dari pihak kelurahan juga yang mensupport kita, menyumbangsikan, ada beberapa tenaga yang ikut membantu kita dalam pas bersih-bersih juga, terus memberikan kita makanan ringan dan minuman. Antusias warga di sekitar sini saya rasa sangat-sangat mensupport penuh dengan kegiatan program menanam tersebut. Oke, saya lanjut untuk program bagi-bagi paket sembako bertujuan untuk membantu masyarakat yang memang kurang mampu. Sebagai PJ bantuan sosial, teman-teman juga dibantu sama tim yang lain, tidak harus di acara aja juga. Jadi mereka sangat baik, sangat solid banget untuk beli beras, gula, minyak, dan kebutuhan yang lainnya. Jadi pelaksanaan bansos di warga di Teluk Tanjung ini tuh di waktu sore hari. Jadi dibagi ada 5 tempat, 5 RT 1 sampai RT 5. Masing-masing RT mendapatkan bantuan 6 bansos, 6 sembako yang harus dibagikan ke masyarakat. Jadi setiap anak-anak mahasiswa dari adik mahasiswa itu, setiap tim ada 2 mahasiswa yang membagikan ke masing-masing RT. RT 1 ada 2 mahasiswa membawa 6 sembako sampai ke RT 5. Jadi seperti itu.
Jadi kesannya jadi gini, kita waktu saya di RT 3 itu warganya sangat welcome banget, mereka sangat berterima kasih walaupun kita membantunya hanya sekedar ada beras berapa kilo ataupun yang lain agak sebanyak yang mereka butuhkan, tapi sangatlah bermanfaat bagi warga sekitar. Jadi mereka sangat berterima kasih, termasuk Bapak RT-nya pun juga menyambutnya dengan baik juga. Jadi enak lah bisa ngomong untuk adik-adik yang di sini seperti itu. Kedepannya harapan ini supaya meringankan beban kondisi yang ada di masyarakat. Ya ini Mas ya bangga dapat bantuan khusus orang-orang yang penghasilannya kurang Mas. Program pendidikan tujuan kita akan mengajak adik-adik kita untuk bermain, berngaji. Ingat sekolah kita juga masih dalam kondisinya seperti ini. Sebelumnya saya sebagai PJ untuk program pendidikan, jadi di situ ada 2 hari pelaksanaannya, ada kisaran 30 sampai 40 orang. Untuk hari pertama kita itu melakukan kegiatan mengaji bersama, mengajar adik-adik TPG. Terus yang selanjutnya itu setelah mengaji kita membuat pohon cita-cita untuk memotivasi adik-adik juga supaya mereka itu berani bermimpi tinggi, berani untuk mewujudkan cita-citanya. Dan kemarin adik-adiknya yang datang itu mulai dari SD, SMP seperti itu. Terus yang untuk hari kedua ada kegiatan mengaji lagi, terus yang selanjutnya setelah itu kita sosialisasi cuci tangan yang benar menurut WHO ke adik-adik. Jadi saat itu juga ada praktek cuci tangannya langsung begitu. Kita juga mendapat welcome dari guru ngajinya untuk kita melakukan kegiatan di sana. Kami sangat senang sekali dengan adanya KKN UIN Surabaya di yayasan kami. Alhamdulillah anak-anak juga senang karena mendapatkan banyak pengalaman dari kakak KKN UIN Surabaya. Bisa berbagi ilmu kepada anak-anak di yayasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Farlan. Latar belakang dari program ini dimulai dari pemikiran karena penerapan PPKM oleh pemerintah yang bertujuan untuk membendung penularan COVID-19. Jadi monitoring dan deteksi dini untuk penyakit tidak menular pada masyarakat pralansia dan lansia dan masyarakat lainnya itu terhambat karena kebanyakan tenaga medis itu dikerahkan ke arah kasus COVID dibanding ke arah penyakit lain, termasuk penyakit tidak menular atau non-communicable disease yang kita singkat biasa NCDs. Nah, hal ini menggerakkan kami untuk menanyakan langsung kepada kader Posbindu yang mengelola kegiatan lansia dan pralansia yang ada di Kelurahan Bangkingan. Setelah kita tanyakan, hasilnya memang kegiatan tidak bisa dijalankan secara intensif. Masalah pandemi ini kan lansianya kan nggak boleh berkerumun. Sementara ini kan diliburkan dulu. Kalau masalah itu ya misalkan ada itu ya ke rumah-rumah. Itu juga yang menggerakkan kita untuk melakukan dan membantu dan memberdayakan masyarakat di Kelurahan Bangkingan khususnya RW 3 untuk melakukan check up kesehatan gratis. Hal ini dilakukan untuk menginisiasi program deteksi dini dan kontrol penyakit tidak menular yang ditargetkan pada pralansia dan lansia, di mana pralansia dan lansia ini merupakan mayoritas dari penderita penyakit tidak menular. Pada pelaksanaannya, bagian masyarakat itu ada yang ketakutan karena salah artikan kegiatan kami sebagai kegiatan vaksin, padahal kami hanya mengadakan check up kesehatan gratis. Di situ ada memang beberapa masyarakat yang setelah dijelaskan masih tidak mau diperiksa karena ketakutan mereka, dan ada juga warga yang mau melakukan pemeriksaan dan bahkan mereka tidak malu untuk bertanya ke kami dan meminta saran untuk kesehatan mereka, bagaimana mereka menjaga pola hidup. Saya harap program yang sudah kami jalankan tidak hanya membantu Posbindu Kelurahan Bangkingan dan membantu program lansia dan pralansia, tetapi juga saya berharap
ini menjadi sebuah titik dari rasa ingin tahu dan rasa untuk menjaga kesehatan warga lansia khususnya dan pralansia di Kelurahan Bangi. Program yang terakhir yaitu program kita bisa dibilang TPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Suprianto sebagai koordinator dari program TPG, ini alat makan dan minum semi otomatis untuk bebek. TPG ini kita berangkat dari keresahan peternak yang ngobrol ke kita. Jadi pemberian makannya itu terlalu sering, jadi memakan waktu yang sangat lama. Kita mencoba mencarikan solusi. Program seperti itu gunanya untuk memangkas waktu dari peternak. Jadi tidak melulu waktu itu disebut untuk memberi makan, minum. Jadi untuk kegiatan lain kita abaikan. Jadi kita buat inovasi pembuatan pakan ternak dan pakan minum untuk bebek ini. Untuk kedepannya, untuk TPG ini kita harapannya sebagai koordinator sih bisa sedikit membantu lah untuk peternak, khususnya bebek atau yang lainnya lah. Kita kan buat TPG ini kan nggak khusus bebek saja. Jadi saran saya mungkin saya sendiri bisa meningkatkan efisiensi dari alat saya ini untuk penambahan kapasitas elektronika atau komponen lain atau program lainnya dapat meningkatkan efisiensi alat ini. Jadi seperti itu. Jadi kita buat inovasi pembuatan pakan ternak dan pakan minum untuk bebek ini. Kita mulai mencoba untuk merancang rekonstruksinya, gambarnya, untuk menggambarkan bagaimana rancangan mulai dari saluran air dan segalanya kita rancang terlebih dahulu. Setelah proses perancangan gambar selesai, pembuatan dudukan, yang ini untuk dudukan tandon, kedua untuk instalasi air minum, dimulai dari tandon sampai ke tempat minum. Yang keduanya itu memodifikasi tempat makan. Nah, ini dari ember berukuran kurang lebih agak besar, ini 600 liter atau berapa itu, kita modifikasi sama tempe ini atau nampan, kita bolongi sebanyak 6, gunanya untuk tempat makannya. Terus kita buat kerucut, gunanya untuk menahan dari pakannya itu bakar turun. Kita buat sebanyak 6 buah, setiap kandang kita kasih 2, jadi kita totalnya ada 3 kandang. Ini harapannya ada TPG ini bisa berguna bagi peternak, khususnya peternak bebek atau peternak lainnya, dan kita tidak menyeluruh untuk TPG ini stagnan. Jadi kita nantinya kita kedepannya bisa membuat lebih dari inovasi ini. Mungkin kita buat penambahan komponen elektronika atau program-program agar lebih cepat efisiensinya, efisiensi dari pelaksanaan penggunaan mesinnya, efisiensi dari alatnya itu seperti apa, itu kita tingkatkan lebih banyak lagi. Oke, alhamdulillahnya seluruh program bisa terlaksana dengan sempurna. Kita juga senang melakukan kegiatan KKN ini kurang lebihnya 1 bulan, dan memang ini di luar ekspektasi saya. Maka untuk dalam hal pendidikan mungkin bisa ada program-program yang sekiranya untuk membantu meringankan beban masyarakat, bisa membantu semaksimal mungkin dalam hal untuk mungkin pikiran, terus masalah ada bantuan-bantuan misalkan yang bisa diberikan sama warga, ya harapan nanti anak-anak KKN bisa membantu. Antusiasmenya juga sangat luar biasa. Saya mengapresiasi dari warga sekitar yang memang mendukung total tentang program-program kita. Menurut saya KKN ini bermanfaat ya, selain mahasiswa bisa mempraktekkan ilmunya, teman-teman juga bisa melihat secara langsung permasalahan yang ada di masyarakat yang mungkin sesuai dengan apa yang
diperoleh di kampus gitu. Alhamdulillahnya seluruh program bisa terlaksana dengan baik tanpa terkurangan satu apapun. Teman-teman juga dari tim Surabaya Berdua juga sangat benar-benar bekerja keras hingga akhir, sehingga semuanya bisa terlaksana dengan di luar ekspektasi saya sebagai ketua koordinator. Bahkan dosen di lapangan juga berekspektasi yang mungkin nggak terlalu berlebihan, tapi akhirnya di luar itu semua, di luar rencana kita. Dengan luar biasa teman-teman tim KKN Surabaya Barat 2 bisa menyelesaikan seluruh program yang memang sudah direncanakan dari awal. Bersama BTS Surabaya 2 ini saya sangat bersyukur dan sangat bahagia bisa bergabung dengan teman-teman mahasiswa Surabaya Barat 2 yang sangat bersemangat, berenergik, selalu bisa mencari solusi terhadap masalah yang ada dalam kelompok itu sendiri atau yang ada di dalam masyarakat. Harapan saya untuk mahasiswa BTM Surabaya Barat 2, semoga kedepannya tidak gampang menyerah, tidak cuma sampai di sini saja, tetap berusaha. Semoga sukses untuk kedepannya. Ilmu-ilmu yang bisa didapatkan di KKN semoga bisa diterapkan dan dilaksanakan dengan baik di masyarakat dan di kehidupan karir kedepannya. Semoga sukses, semangat terus. Saya di sini akan selalu mendoakan mahasiswa agar bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Lalu pesan saya kedepannya untuk KKN selanjutnya, semoga selalu ada program-program yang menarik. Terus semoga pandemi ini juga berakhir agar KKN yang selanjutnya juga lebih menyenangkan dan bisa tereksplor lagi tentang problematika yang ada di masyarakat itu seperti apa. Itu saja yang bisa